Sebelum kamu menonton video ini, aku hanya ingin mengatakan ini bukan untuk kamu yang ingin memvalidasi alasanmu untuk membeli buku. Dan kalau kamu takut kena spoiler, maka aku tegaskan, ini bukan video yang tepat untukmu. Aku nggak sependapat dengan orang yang mengatakan minat baca orang Indonesia itu rendah. Mungkin agaknya mereka belum tahu bagaimana generasi muda kita menghabiskan malam-malam mereka dengan membaca lewat aplikasi digital seperti Wattpad, Vizo, KBM, atau Perpusnas. Aku berangkat dari keresahanku. Sebagai anak muda pelosok, kita tahu akses buku fisik di daerah kita itu sulit. Di aplikasi pun banyak yang berbayar. Mau minjam di perpustakaan digital, kita harus ngantri dulu berhari-hari. Dan kadang buku populer yang kita mau justru nggak ada. Jadi singkatnya, video ini untuk kamu yang keterbatasan ekonomi, keterbatasan akses untuk karya. Tapi di dalam dadamu, kamu punya keinginan besar untuk berkembang. Bayangkan apa yang akan kamu lakukan apabila umurmu tinggal seminggu lagi. Lalu tiba-tiba iblis datang menawarkan transaksi. Kamu bisa menyambung nyawa 1 hari lagi, tapi dengan syarat kamu harus melenyapkan satu hal yang kamu sayangi dari dunia ini selamanya. Bagaimana jika kamu ada di posisi itu? Dan inilah 2 intisari terbesar dari buku itu. Merasa cukup. Kenapa kita harus mengejar apa yang tidak sesuai dengan keinginan kita? Kapankah kita akan merasa cukup? Aku dulunya nggak punya batasan cukup. Aku mengejar, berlari, berpacu sebagai kuda yang dipaksa berderap cepat. Tak peduli kondisiku, yang penting aku harus menuntaskan apa yang egoku inginkan saat itu. Sampai akhirnya, tubuhku sering memberi peringatan. Kayak alarm sekolah yang menyuruhku untuk segera keluar dan main dari kondisi melelahkan ini. Saat aku melihat sekeliling, orang-orang tampak riang gembira. Dan saat ketololan itu datang, aku malah meniru mereka. Hasilnya, aku tidak enjoy sama sekali dalam hidupku. Pikiranku penuh, malam-malamku dihabisi dengan pertanyaan yang selalu menari-nari di langit-langit kamar. Apa arti cukup bagiku? Aku mencari dan belajar, sampai akhirnya aku sadar. Saat itu, aku sedang memaksa masukkan sepatu orang lain ke kakiku. Dan jelas, itu tidak nyaman. Bela-belain utang demi validasi. Senangnya cuma sebentar, habis itu menguap entah kemana. Lantas kita pengen yang lain lagi. Dan lagi. Kalau kamu bertanya apakah aku menyesal? Ya, aku menyesal. Tetapi penyesalan datang untuk membelai kita, membisikkan ke telinga kita bahwa inilah tandanya kita manusia yang masih hidup dan masih punya hati. Poin kedua dari buku ini yaitu kasih sayang orang tua. Kasih sayang orang tua. Aku ingat sebuah pesan dari buku Alfi Syahrin, bahwa orang tua kita itu baik dan kamu juga baik. Tetapi cara penyampaiannya saja yang kadang kurang tepat. Mungkin jika suatu hari nanti kamu sudah berkeluarga, kamu bakal melakukan hal yang sama kepada anakmu. Menyayanginya dengan caramu yang menurutmu itu baik. Mungkinkah kamu akan membiarkan anakmu hancur?
Tidak kan? Kita mungkin hanya butuh ruang yang sedikit lebih berani untuk saling bercerita. Dan dari sanalah titik temunya akan beradu. Dalam buku ini, sang tokoh utama baru menyadari hal itu. Kasih sayang orang tuanya ada lewat caranya sendiri-sendiri. Kadang lewat debat, kadang lewat marah. Pertanyaannya, apakah kamu harus menunggu kehilangan mereka dulu baru bisa menyadari arti sebuah kasih sayang? Kepada kawan-kawan yang berada di kota-kota besar, tolong bantu teman-temanmu yang butuh pertolongan mental, tapi terkendala uang untuk membeli buku. Dorong mereka, bantu mereka dengan cara share video ini, atau ajak mereka untuk rehat sejenak dari gemuruh di kepalanya. Dan mari sama-sama nongkrong di channel ini. Aku Arif, mari kita tumbuh bareng.